on the track ini ya. Artinya ada di atas jalur yang benar. Islam agama yang menjadikan solusi pada setiap ketakwaan yang dilakukan oleh manusia. Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam kitabnya Ad-Dawa Ad-Dawa bahwa ketakwaan itulah penyebab datangnya cahaya dalam kehidupan. Maka kebalikannya, kemaksiatan itulah pemadam cahaya tersebut. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam kehidupannya. Iya. Maka kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia ini bukan sesuatu yang main-main. Allah enggak ciptakan manusia ini untuk diazab. Allah enggak menciptakan manusia untuk diazab. Allah enggak pengen manusia ini binasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan lan yahlikan nasu hatta yu'tiru min anfusihim. Ada dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan bahwa lan yahlikan nas, manusia tidak akan binasa hatta sampai yu'tiru min anfusihim, sampai dia sengaja melakukan dosa yang menjadi penyebab datangnya kebinasaan. Insyaallah. Ya, harus betul-betul dipahami dengan ilmu supaya mengerti bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala menginginkan manusia mengerti bahwa hakikat kehidupan ini bukanlah sesuatu yang main-main. Yang mestinya dia berilmu ketika dia memahami kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya. Banyak orang yang menuntut Allah untuk paham dirinya, padahal Allah telah mudahkan semua cara untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ketika dikatakan oleh orang-orang bijak, Inna dababa la tamsi 'ala al-yabas. Kalau bahasa kita nih para biker nih, ketahuilah bahwa inna dababa la tamsi 'ala al-yabas. Bahwa sesungguhnya yang namanya kebaikan, target dari diri kita ketika kita berkendaraan, itu tidak mungkin kita sampai ke tujuan tersebut kalau kita nggak di atas track yang benar. Inna dababa la tamsi 'ala al-yabas. Itu prinsip sebenarnya, supaya kita tahu bahwa memang begitulah cara Allah mendatangkan kebaikan. Maka buat orang-orang yang berilmu harusnya dia tahu, oh iya ya, berarti kita ini sudah tercipta dengan settingan yang jelas. Oke, kalau sampai kita nggak memaksimalkan settingan, kita dirugikan. Wa yadzubillah wa na'udzubillah. Nah, jemaah yang Allah muliakan, Anda ingin membahas bahasan tentang bagaimana supaya kita tetap on the track nih. Tetap di atas jalur. Paling tidak rutinitas yang mendatangkan kerusakan itu mesti kita kritisi. Ibnu Rajab, dan saya pernah sampaikan di kajian ini, dalam kitabnya Ibnu Rajab itu menjelaskan bahwa ternyata memang ada penyebab kerusakan hati yang bisa mendatangkan kerusakan pada fi'liyah, pada perbuatan-perbuatan kita. Ibnu Katsir ketika menerjemahkan ayat ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir, dan hatimu bersihkan. Racun hati pernah disampaikan di sini. Ya. Sementara Ibnu Rajab dalam bukunya itu menjelaskan tentang racun hati. Hati ini teracuni ini dengan rutinitas yang kita lakukan. Kalau bahasa beliau ini yang pertama banyak bicara, masih ingat? Terus gimana tuh? Gue ngomong dikunci di mulut. Gitu. Nggak bisa juga. Ya iya. Banyak bicara dikatakan penyebab hati ini mati, hati ini kena racun, bukan berarti kita nggak boleh ngomong. Peruntukan Allah ciptakan mulut kan emang buat ngomong. Ya. Cuma bisa gak bicara ini sebelum sampai diucap ilmu yang dikedepankan? Itu kan perkataan Imam Bukhari kan, berilmu sebelum berkata dan beramal. Kenapa? Karena memang
Nabi mengatakan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh. Keimanan seorang hamba ini tidak akan lurus. Sinyalnya pada berantakan semua juga. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh. Memang sanad hadis ini dipertanyakan sama ulama. Cuma mereka mengambil sahihul makna, betul dalam arti. Ibnu Rajab meletakkan dalam kitabnya ini, di mana dikatakan la yastaqimu imanu 'abdin, bahwa iman seseorang itu tidak dikatakan lurus hatta yastaqimu qalbuh, sampai hatinya juga lurus. Kenapa? Karena kaitannya memang iman hahuna, kata Nabi. Iman itu ya di sini. Dan sekarang kalau hatinya rusak, kebenaran apa yang dia mau rangkai dalam ucapan dan perbuatan? Ya, bahaya sekali. Ya kalau cuma sekedar iman diterjemahkan hijrah atau duduk di majelis begitu saja, ya akhi fillah, wallahi, bahkan sahabat Nabi yang murtad juga banyak. Ya. Para penghafal Quran jadi khawarij, kira benar zaman Rasul, betul? Kita modal 2 juz pengen dibilang istiqomah, ntar dulu, enak aja. Ada pakem-pakemnya nih yang mesti diletakkan dalam keseharian kita. Makanya Islam ini menginginkan manusia tahu bahwa dialah panduan yang membuat Yahudi, Nasrani di zaman Rasul itu memiliki mahabbah, rasa respek sama orang Islam, gitu ya. Karena memang mereka nggak melihat dalam agama kecuali dalil. Di zaman Rasul orang bergerak dengan dalil, dan dalil itulah yang membuat mereka memiliki power, gitu loh, memiliki kekuatan. Ketika orang menganggap bahwa apa sih kalau orang Eropa bilang mensana in corpore sano lah, ya, yang namanya dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, maka mereka fokus di pembesaran badan, gitu loh. Membuat hitungan matematik, kalau kita pengen menang mesti keker, gitu kan. Tapi kalau antum buka sejarah, Masya Allah, sahabat-sahabat Nabi itu kalau dibilang fisik dibanding sahabat musuh-musuhnya nggak ada seujung kuku mereka. Tapi karena memang kemenangan itu Allah yang mendatangkan, dia cerdas, mereka cerdas. Mereka hanya membuat sebuah wadah untuk datangnya kemenangan tersebut, gitu. Mereka hanya menjadikan dirinya sebagai wasilah untuk diberikan kebaikan untuk orang banyak. Bukan berarti menggampangkan hukum sebab akibat, bukan ya. Karena tetap mereka yakin sekali bahwa semua dikembalikan ke Allah. Contoh lah ya, kayak Nabi itu kan punya jawami'ul kalim, bro. Punya kemampuan memendekkan kata dalam mengucapkan sesuatu orang paham. Ya, bahkan Nabi bisa ngelihat yang di belakangnya. Bahkan dia bisa memberikan hidayah banyak kepada manusia. Ya, kalau di zaman milenial, follower Nabi paling banyak ini. Cuma Nabi nggak hidup di zaman itu. Makanya di zaman yang akan datang, mungkin kalau bicara follower dengan cara sosial media sekarang, Dajjal paling banyak followernya, gitu loh. Akhir zaman milenial ya. Tapi Rasulullah mencontohkan kepada para sahabat bahwa kebenaran yang beliau sampaikan ini laisa minutqi. Kata Rasul, bukan dari ucapanku. Fa innahu kalamullah. Maka Allah turunkan ayat mengatakan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Beliau hanya menanamkan kata indah di hadapan sahabat, ma kharaja minni illa haqq. Udah nggak usah khawatir, Nabi yang ngomong nih. Tidak keluar dari lisanku ini kecuali yang hak. Wal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan yang hak dari Tuhanmu, jangan pernah ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Betul. Yang hak dari Tuhanmu jangan pernah ragu. Syariatnya begitu. Mereka yakin sekali. Kok bisa mereka kenal Allah? Mereka ada ikatan dengan Allah, akidahnya kuat, atau sikubil kuahnya dahsyat. Makanya racun gak mempan ke badan Khalid bin Walid. Walaupun racun yang paling mematikan di Parsi sekalipun. Kecepatan larinya Salamah
bisa mengejar kuda yang kelepas di waktu subuh, dan dia mengejar di waktu duha. Ketangkep itu kuda, nggak pakai alat. Kebayang kencangnya larinya Salamah itu. Masya Allah. Kesabarannya Abu Bakar, nggak membuat jerah dia untuk merasakan gigitan kalajengking di Gua Tur. Bahkan cerdasnya Khalid bin Walid dengan pasukan yang sedikit membuat gentar orang Romawi. Padahal kalau bicara fisik, kuda Arab, kuda Australia, karena kalau kuda Australia beda ya. Kuda Arab kecil, cuma kuda Australia gemeter ngeliat sono. Ya, kayak kita ngelihat sekarang kondisi di Saudi Arabia dengan negeri kita, gimana kita nggak gemeter? Negeri yang nggak ada air gampang. Atau kalau di Arab kan nggak bakal keluar keringet, kalau nggak ada air di buminya. Di sini tanpa keringat karena mah air menguap ke badan kita juga kan. Nah, gimana kita nggak geleng pala? Bisa diolah, bisa. Ya sebetulnya bukan karena kepandaian mereka, tapi karena sabab tauhid yang ditegakkan, turunlah keberkahan. Nah, ini yang membuat mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah gitulah. Nah, para sahabat sama. Nah, kita di sini sama, harusnya seperti itu gitu loh. Disuruh menjaga hati. Karena rutinitas kalian yang berbicara ini bisa mendatangkan kelemahan dalam hati kalian, bahkan racun hati. Maka beliau mengatakan la yastaqim imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu. Dan hatinya itu nggak bakal lurus sebelum lisannya ini lurus. Ternyata memang kita butuh bukti, bukan cuma teori. Ya, agama ini bukan teori, karena udah banyak orang yang berteori, buktinya nggak nyata. Akhirnya nampaklah keburukan dalam kehidupannya, bahkan dipertontonkan keburukan. Nggak sedikit orang-orang yang merasa duluan hijrah menjadi senior hijrah, nggak sedikit bro. Akhirnya yang baru hijrah jadi malas, kayak dia gue amat gitu. Ini yang udah lama aja begini, terus kita suruh kayak dia, oh enggak. Jadi enggak mempertontonkan kebaikan gitu loh. Bahaya. Lupa bahwa Islam ini mewarnai, bukan merubah. Adat dibuat untuk hukum sebuah kebaikan, tapi kalau melanggar syariat, adat ngalah, betul kan? Maka tekniknya para salafus soleh apa? Mendakwahi manusia dengan mewarnai adat. Al-adah al-muhakkamah. Keluar celotehannya dari mulut mereka, adat itu menjadi hukum yang dibuat. Karena hukum asal adalah Quran, Sunnah, dan ijma'nya para sahabat. Tapi kalau di sini enggak ada, maka demi Allah, para petinggi sebuah tempat akan berijtihad menurunkan hukum yang dikatakan adat. Adat bersanding sara, sara bersanding kitabullah. Itu syariat yang dipegang. Nah, ketika kita berbenturan dengan adat, jangan antum rubah adat, boyok, warnai. Ada apa dengan kumpul-kumpul malam Jumat kok antum ngegas sih bro? Ya kan bid'ah, yang bilang bid'ah siapa ya? Lu ngumpul malam bagus, malam penuh berkah, apa? Di bulan Allah lagi. Salahnya di mana? Kesalahannya cuma membaca rutin surat itu aja kan? Tinggal itu yang dirubah. Jangan suratnya itu aja, antum bisa kumpul di waktu yang Masya Allah. Dan banyak hal yang bisa kita contoh lah. Ya, rutinitas silaturahmi dan lain sebagainya yang terkadang kita anggap bertentangan dengan syariat. Iya, karena belum sampai dalil kepada mereka. Dan Nabi datang itu nggak merubah, beliau datang dengan mewarnai. Dari dulu sudah ada orang tawaf di Ka'bah sebelum Nabi diutus, betul? Nabi nggak rubah, cuma Nabi warnai itu tawaf yang betul seperti ini. Khudhu anni manasikakum, ambil cara haji kalian. Dari zaman Nabi Allah Ibrahim sudah ada yang namanya sholat, betul? Cuma nggak seperti sholat kita. Maka sholat tetap cuma diwarnai caranya. Begitulah bahasa agama. Disinilah akhirnya ulama menekankan sekali, makanya berilmu bro sebelum beramal. Dan kita terfasilitasi dengan qala Allah wa qala Rasul. Masa orang Parsi aja bisa paham? Sampai geleng pala sahabat. Tu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kalau ayat ini turun buat kami di waktu yang kami ketahui, kami jadikan hari perayaan di waktu tersebut. Coba. Bahkan mereka dengan gagah mengatakan allamukum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan? Geleng pala ini Parsi. Dengan santai Salman mengatakan aja.
Karena kan dia dulu Nasrani, Salman Al-Farisi. Dengan bagian aja. Betul. Ya. Jadi gue nggak usah jelasin bro, betul. Gitu bahasa kita sekarang gitu ya. Betul. Ente mau cari hukum apa di agama? Nggak bakal ketemu. Makanya kalau ada orang benci sama orang Islam, personalnya bukan agamanya. Ini agama sudah nggak bisa dibenci. Kalau memang syariat turun dari Allah langsung, bahkan peruntukannya beda dengan Rasul sebelumnya kan. Kalau Rasul sebelumnya kan per kaum. Bahkan satu masa bisa 2-3 nabi turun langsung. Muhammad tidak. Rahmatan lil alamin. Yang 14 abad yang lalu syariat, sampai Dajjal dibunuh pun syariat. Yang 14 abad yang lalu syariat, sampai datang di mana harimau mencari makan bersama kambing dan rusa pun dikatakan syariat. Sampai datang masa di mana satu apel itu akan dirasakan oleh 7-5 keluarga. Masya Allah. Datang masa tersebut nanti. Syariatnya nggak berubah, makanya on the track bro, gitu. Salah kalau kita bikin sesuatu dalam agama, salah sekali. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya, ini sangat disayangkan. Nah, ternyata seperti itu. Nah, ada riwayat yang baik yang dikatakan bahwa la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Ini yang mesti diluruskan. Kita nggak bisa kalau nggak ngomong. Lawang gue dagang di pasar, masa gue kalem, gitu nggak mungkin. Mesti ngomong, mesti. Apalagi biker nggak boleh kumpul di mana, kongko gitu. Kopi segelas yang ngumpul 6, betul. Nggak usah angkat tangan. Ya. Jadi memang kita senang ngobrol gitu. Nggak bisa dibohongin. Maka Nabi nggak ngelarang orang nongkrong juga, tapi tolong ya, aku tarik haqqahu. Hak jalan jangan sampai merugikan orang lain. Beliau pun mengatakan, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan bubarin tongkrongan, warnain. Tetap lu nongkrong bro, tapi yang lu bahas qala Allah wa qala Rasul gitu loh. Ini sebentar ya. Kita bakal ngomong nih dakwah di Street Gallery Pondok Indah Mall ini. Ya, nggak mudeng orang geleng pala. Ya memang kita bisa ngomong agama di mana saja. Ini bumi yang berketuhanan yang Maha Esa. Bumi di mana tauhid wajib ditegakkan, karena sejak awal memang sudah dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa kan cuma Allah gitu loh. Di bumi mana kita berpijak, tegakkan syariat. Fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha gitu loh. Di bumi mana kau berpijak, tegakkan syariat. Jangan malu-malu. Ya. Islam nggak merubah, Islam cuma mewarnai. Antum biker bro, pakai baju biker, jangan terus jadi pakai baju ustadz lagi ngajar di madrasah gitu loh. Pakai tapi tolong ya, jangan sampai jebol dengkul ya, takutnya ada aurat kelihatan. Entar kira waktu sholat gimana? Atau jangan sampai isbal gitu loh ya, atau jangan sampai ketat, sampai kayak penyelam, jangan gitu ya. Karena ada larangan-larangan di mana nanti penghuni neraka itu pakai baju cuma dibilang telanjang. Kenapa? Karena berbentuk lekukan dan lain. Bas sudah ada aturannya lah. Jadi Islam ini mengajarkan, silakan lakukan seperti itu. Fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Karena kerugian yang bakal kau rasa pertama kali kalau kau banyak ngomong tanpa zikir, qaswatun lil qalbi, hatimu keras. Orang kalau hatinya keras nggak bakal bisa menerima syariat. Ya kalau bahasa Ibnu Qayyim itu dalam kitab Ad-Dawa kita kaji dari kemarin di Bogor ya, kumpul teman-teman Draban yang sedaurohnya itu. Ya, Ibnu Qayyim menekankan bahwa orang kalau sudah hatinya mati, keindahan dalam agama nggak menjadi sesuatu yang diharapkan. Kayak kita nih sekarang kumpul, ini kan kumpul di majelis ilmu kan taman-taman penyubur iman ya. Buat orang yang cinta kenikmatan menuntut ilmu, kayak begini asik. Oh, jangankan di sini di negeri Arab sendiri kita kadang-kadang nyari tempat buat kajian susah. Lihat yang umroh yang haji kalau nggak pandai-pandai ngelobi hotel, ya. Tapi insya Allah September ini teman-teman biker umroh insya Allah nanti ini kita sudah siapkan tempat-tempat di villa dan beberapa tempat untuk kajian insya Allah ya. Artinya nggak gampang lah kalau kita nggak pandai ngelobi. Apalagi nanti yang November Desember insya Allah ya, yang mau silakan nanti bisa ngomong sama pimpinan dari MB ini. Kita udah disiapkan 30 motor bro ya, insya Allah ya, 25 sampai 30 motor insya Allah. Dan nanti kita akan ada daurah bersama para ulama di Qasim ya. Jadi kita buktikan pada dunia bahwa biker juga bisa mulazamah sama para masyayikh di Qasim nanti insya Allah gitu ya.
Masya Allah. Iya. Tapi memang nggak semudah itu. Karena kemudahan milik Allah. Artinya ya nggak gampang. Nah sekarang kita merasakan kenikmatan seperti ini. Wallahi ya akhi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana mesti kita dustai? Udah bangun pagi dalam kondisi sehat, didoakan sama Nabi, barik li ummati fi bukuria, bisa datang dengan kendaraan yang kita punya, duduk di majelis ilmu dengan tenang dan santai, disampaikan ilmu. Wow. Tapi kalau orang yang hatinya mati, waduh, ya, nggak akan pernah merasakan kenikmatan. Ibnu Qayyim mengatakan begitu, bahwa janji indah surga pun tak bisa memincut hatinya. Ketertarikan berbuat kebaikan nggak ada, salah kaprah. Kelihatan kok dari penampilannya. Oh semuanya branded, harganya sekian juta, giliran sedekah pakai ribuan lecek, betul? Padahal yang dia punya cuma titipan Allah, dititipin munyain gitu loh. Karena dia nggak tahu dan dia nggak kenal Allah. Ini kan bahaya. Ini berbahaya sekali. Makanya ditegaskan seperti itu. Ya. Wa inna abadan nas innallaha qalbul qasi. Kalau orang hatinya keras itu ya seburuk-buruk manusia di sisi Allah nantinya. Itu jangan kita cegah keburukan tersebut terjadi, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya dijelaskan bahwa kita ini mesti mengkontrol apa yang kita konsumsi, ya. Islam ini agama yang nggak melarang kita makan dan minum secara bebas. Tapi kalau kita nggak kontrol ini, kita bisa nggak on the track loh, bisa nggak fokus pada jalan hidup kita. Urusan makan minum, walaupun Allah telah jamin manusia, ya Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi, ini kan janji Allah. Saya sempat sampaikan sebuah perkataan indah, pegang prinsipnya ini, pegang. Ini kata-kata ulama, dikatakan kaifa akhaful faqr wa ana Abdul Ghani. Ya. Kaifa akhaful faqr wa ana Abdul Ghani. Urusan makan minum rezeki yang kita cari. Artinya begini, kaifa akhaful faqr? Bagaimana aku takut menjadi orang fakir? Ya. Ini Abdul Ghani. Sementara aku ini hamba Allah yang maha kaya. Kaifa akhaful faqr wa ini Abdul Ghani. Itu ulama prinsipnya dahsyat. Gimana anak bisa takut miskin, takut fakir, sementara anak hamba Tuhan yang maha kaya? Bisa diaplikasikan ke yang lain. Bagaimana? Kaifa akhaful marid wa inni Abdul Syafi. Bagaimana aku takut untuk sakit terus nggak sembuh-sembuh, sementara aku hamba Allah yang maha menyembuhkan. Umat yang merasa sudah tua, belajar susah paham. Kaifa akhaful mahir, kaifa akhaful jahil wa anni Abdul Alim. Bagaimana aku takut selalu dalam kondisi bodoh, belajar nggak paham, sementara aku hamba Allah yang maha pintar, yang maha alim, yang maha mengetahui. Kalau muamalah sama Allahnya bagus, Zen. Nggak, anak resign lah. Ini umur gak lama lagi, anak kan umat Muhammad yang sitin wasab'in, 60-70. Ya kalau anak umat Ibrahim sih mending 500 tahun, 200 tahun bikin dosa, masih punya 300 tahun lagi, betul? Ini kita bikin dosa 40 tahun kan tinggal 2 kali pemilu lagi umur, betul? Oh nggak main-main, ambil sikap buru-buru. Harusnya begitu. Jangan tunda-tunda kebaikan. Apalagi kita berhak untuk memilih makanan dan minuman. Iyalah, hati-hati. Dulu ketika Nabi dan para sahabat lewat perkampungan kaum Samud, kata Nabi, jangan diantara kalian mengambil air dari sumurnya kampung ini. Dan jangan memakan adonan gandum yang diadon dari sumurnya orang Samud. Mereka telah dilaknat oleh Allah. Dahsyat ya. Bukan berarti habis ini ente nggak makan produk non muslim, bukan. Terjemahannya begini, kalau jelas kekufuran orang kafir ini membuat Allah melaknat mereka, jangan merasa dekat sama orang yang dilaknat sama Allah. Tapi kalau memang Allah nggak melaknat karena kekufuran dia, dihalalkan. Bahkan wa ta'mu ahlul kitab hillun, Allah yang mengatakan bahwa sembelihan ahlul kitab halal, ya. Ahlul kitab yang mana ini mesti diperjelas. Tapi kalau mereka mal'un, mereka dilaknat, wallahi haram.
Nah, semua hal yang berkaitan dengan laknat. Nah, ini lagi tren sekarang. Al-mutasabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Laki-laki lembut kayak perempuan, perempuan keras, kaku, kasar kayak laki-laki. Maluna. Pakai lewat-lewat lagi nyebrang-nyebrang jalan di SCBD betul. Cekebong, gabruk gitu ya. Oh, itu cuma korban sosial media tuh. Makanya antum jadi ayah yang tegesan dikit ini kalau anak udah cinta sama handphone dikontrol. Tuh korban sosial media itu semua itu. Karena udah lost control, semua dilihat, semua pengen meng-up dirinya. Akhirnya merasa bebas tanpa ilmu, yang ada begitu akhirnya. Bangga berbuat dosa, berbuat maksiat. Orang kalau sudah bangga berbuat dosa dan maksiat, lambang apa? Lambang hatinya mati. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, kan kata Nabi begitu. Karena seluruh umatku asal dia seorang muslim, hukum asalnya mu'afan, dilindungi dan dimaafkan oleh Allah. Ilal mujahirin, kecuali yang sengaja mentransparasikan dosa. Sekarang lagi tren. Orang bangga dengan dosa dalam rangka mencari follower. Ini kan lagi tren nyari duit pakai 2 jempol, tek betul. Dibilang gampang kali nyari duit pakai 2 jempol. Modal follower pengen jadi orang tajir, kan syubhat. Bahkan bisa jadi haram, tinggal tergantung apa yang kau upload gitu loh. Ini lagi tren sekarang. Makanya kalau ada biker jadi sosialita, tinggal begini mulu. Biker gini, bukan gini gitu ya. Harus dikritisi nih ya. Tangan di status mulu, remeng nih nggak jelas nih. Mesti dilurusin nih. Waduh, akhirnya kita pakai moge setelah akhirnya pink lagi, nggak ada apa-apa. Remeng nih kalau sudah begini. Ke laki-lakinya mesti di-up dikit ini ya. Karena tingkah lakunya nggak seperti suara knalpotnya gitu loh. Bahaya. Ya hati-hatilah, ini berbahaya sekali ini. Nah, ternyata kita juga pernah bahas tentang bahasan keburukan apa yang masuk ke dalam perut kita itu. Nabi pernah menyampaikan sebuah hadis dari sahabat Miqdam bin Ma'ad Yakrib, "Ma mala ibn Adam wi'an syarrun min batni. Biyasbi ibn Adam luqaimat yatman a'salbah. Fa in kana la mahala fasulusun li ta'ami wa sulusun li sari wa sulusun li nafasi." Ya udahlah, kalau bicara makanan udah pada paham halal haramnya lah. Jenisnya halal, jenisnya haram sudah jelas. Cara nyari uangnya juga sama. Tapi tolong dikontrol. Ini badan peruntukannya bukan cuma buat makan. Ya. Allah ciptakan badan kita ini ahsanut taqwim, ciptaan yang ahsan, yang terbaik. Ya. Dan Nabi mengatakan ajmilu fit tolak. Perbuatlah sesuatu yang baik ketika meminta. Kenapa? Allah ciptakan manusia ahsan, ajmilu fit tolak. Perbagus cara meminta. Kapan meminta dikatakan bagus? Ketika sesuai dengan syariat. Ya, karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin juga ibadah, manusia juga ibadah. Tapi kan ahsanut taqwim kan buat manusia, ciptaan yang terbaik. Cuma banyak manusia yang enggak sadar. Wajar kalau Allah mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Manusia, apa sih yang bikin engkau enggan sama Allah? Engkau diciptakan ahsan terbaik loh. Di mana makhluk-makhluk lain juga diciptakan cuma enggak ahsan. Di mana diperuntukkan maklum yang banyak untuk umat Muhammad. Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini masjid buat umatku kok. Banyak kebaikan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang bikin ente tak jaziahi, lemah dalam beribadah, apa coba? Harimu ini makin mendekati lubang, bukan makin menjauh. Apa kamu nggak berpikir bahwa orang itu tulisannya lebih tua ketimbang badannya? Maksudnya apa? Orang yang menulis bisa pendek usianya, tulisannya kan panjang. Coba dari situ bikin sebuah amsal. Buatlah sebuah karya cipta yang kalau umurmu terbatas sittin wa sab'in, 60-70, tapi karyamu panjang hingga Dajjal datang nanti. Ini orang yang cerdas, dia manfaatkan waktu yang singkat menggapai kemuliaan yang banyak. Masya Allah. Cuma mau bilang apa? Karena memang teknik makan minumnya berantakan. Akhirnya yang ada lihat, ya,
Padahal dalam agama kita bicara kebiasaan. Antum nggak bicara kurus, gemuk, sedang, six pack, one pack atau apa. Nggak begitu dalam bahasa agama. Tidak. Biasakan badanmu itu untuk selalu beribadah kepada Allah. Alangkah baik ya kalau sudah sehat, six pack sehat apa, tahajud rutin. Ini tangan 30, yang kiri 25. Tapi ini kelopak mata nggak sekilo bro. Susah amat diangkat kalau subuh betul. Karena nggak dibiasakan berbuat sebuah kebaikan gitu loh. Padahal Allah bisa karena biasa. Itu orang tua yang renta di pojokan kampung. Ya Allah, jalan aja dituntun. Pagi bisa bangun, kita yang nuntun tuh orang tua. Melek aja susah. Subuh bareng doa. Udah gitu kalau doa minta masuk surga. Sliding malaikat loh. Gimana sih modal tobat dikit pengen ke surga? Ya Rabbi Allah subhanallah. Kontrol. Ya, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan jalan di badan anak Adam tuh melalui aliran darah gitu loh. Saya dikritisi sama teman-teman kemarin, kenapa sih Ustaz pakai ngambilnya di Maktab Furoda yang akhir Mina, the end of Mina gitu. Saya bilang ya nggak masalah, kenapa? Buat yang mau ayo. Kita ini dekat, akhir Mina itu cuma pulang pergi 8,9 kilo. Dulu yang namanya Ibrahim bawa Ismail dari yang namanya Mina Jadid, ada tempat Ismail disembelih itu, ya. Itu sampai ke Jamarot itu jaraknya bisa 10 kilo. Naik turun gunung lagi. Ibrahim, ya yang pelaku langsung gitu loh. Kita yang tinggal niru aja, pengennya pakai eskalator, ya nyamitnya pelan. Kalau untuk jalan semakan udah garang, akbar, masya Allah. Ya, bukan ngeliat sih kemarin Ji Iskandar nyambit, masya Allah, puas betul-betul ya. Karena memang lelah kita dalam perjalanan tuh merasakan masya Allah. Ya karena Mina itu kan ujian. Nah, kalau kita lihat orang-orang dulu diuji, kita nggak ada seujung kukunya. Ya seperti kita takut sekarang kalau ingat orang dulu diazab. Maksiat itu kan mendatangkan azab, betul? Diazab kaum Nuh karena apa? Karena maksiat, air menutupi bumi sampai nggak ada ujung gunung kecuali air. Kenapa? Maksiat. Kaum Ad, kaum Samud diazab kenapa? Karena kesombongan, congkaknya mereka. Dititipin badan yang tinggi, besar, kecerdasan yang bisa menaklukkan dunia, angkuh, bikin sorga di dunia, dihancurin sama Tuhan. Ya. Itu kaum Lut, diangkat itu negerinya, sampai malaikat mendengar lolongan anjing yang ketakutan karena tanahnya diangkat kemudian dibalik sama Allah. Karena apa? Maksiat. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan di laut? Maksiat. Dan kemaksiatan menghancurkan bumi ini. Bagaimana Allah hancurkan kaum Yasin? Surat Yasin itu ada kaum Yasin. Dihancurkan. Wa jaa min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ada rasul yang didustai, ada. Ya Allah turunkan bencana. Bahkan ulama mengatakan bahwa ini perkebunanku ini mati, termakan oleh serangga, oleh hama. Ini karena kemaksiatan di kampung ini. Mereka mengatakan begitu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahkan serangga, binatang di sawah pun mengeluh karena nggak turun hujan karena kemaksiatan manusia. Udah tahu begitu jangan bercanda sama dosa. Bahkan banyak orang-orang soleh mengatakan, aku merasakan sekali kesulitan mengatur istri dan anak-anak. Ini karena kemaksiatan yang kulakukan. Seperti itu bahasanya. Jadi intinya keburukan lah. Nah, ini kalau kita nggak kontrol yang masuk ke badan kita begitu tuh bro. Udah kita jangan pakai bahasa syubhat itu halal. Syubhat memang halal. Kalau ada yang halal dikedepankan kesampingan syubhat, apalagi yang haram itu lebih mulia buat kita untuk bisa menggapai kemuliaan yang akan datang. Yang ketiga yang mesti dikontrol apa? Ya ini pergaulan. Iya, kita bergaul dengan siapa saja, silakan. Tapi kita ukur diri. Kalau bakal kita diwarnai jangan. Ya, kalau kita saling mewarnai yang baik, ayo. Namanya watawasau bil haq, watawasau bisawab. Ya syukur kalau kita memang bisa mewarnai mereka, pahala mereka pahala kita. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Karena kalau tidak, kita bakal diwarnai kacau. Ya pun sempat disampaikan bahwa ada beberapa teknik dalam bermuamalah, dalam bersahabat itu. Yang pertama yakni
Orang yang bersahabat, berteman kayak mengkonsumsi makanan bergizi. Makanan bergizi itu sudah enak di mulut, sehat di badan, nggak ada kerugian. Kalau berteman namanya kayak begini, Masya Allah ya, tutur katanya, tingkah lakunya, ke badan tuh asik, ke badan tuh asik. Kita berteman sama orang soleh, oh pulang sehat. Gimana anak nggak kangen sama beliau, Ustaz? Kenapa? Karena lahir batin Anda dapat keuntungan sama beliau. Itu bahasa Imam Syafi'i, sahabat tu ustaz. Kayak kita berteman sama guru-guru yang mendatangkan kebaikan. Dari orang-orang soleh yang baik sama kita, berteman sama mereka, Masya Allah. Itu yang paling baik. Yang kedua, Anda berteman dengan seseorang seperti mengkonsumsi vitamin atau obat-obatan. Kayak kalau rutin minum ya nggak bagus lagi, cuma sesekali kita butuh kan. Bergaul dengan yang antum melihat banyak manfaat, ambil. Ini orang bisa bertahan hidup, Masya Allah. Lebih dari 30 tahun di atas motor nggak sombong, Masya Allah. Ini orang kerjanya apa? Ojek. Motor gonta-ganti nggak pernah selfie. Kita baru setahun punya motor, selfie-nya udah banyak betul. Ini orang kok bisa istiqomah di atas sepeda goes aja dan nggak sombong. Kang Somai. Ente baru sebulan 2 bulan, Masya Allah, mau keluar foto depan satpam, foto keluar komplek, foto mulu, kapan sehatnya? Coba kita muhasabah gitu. Oh iya. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma manfaatnya apa kan begitu ya? Apa sih yang membuat dia diberikan keberkahan sama Allah? Ya karena dia tanpa disadari dia membuat sesuatu illa makana lillah, diperuntukkan buat Allah. Pernah kan dengar hadis yang mengatakan bahwa ad-dunya mal'una wa mal'un ma fiha illa makana lillah. Dunia ini terlaknat semua ini dalamnya kecuali yang diperuntukkan buat Allah. Sadar nggak sadar orang yang bekerja walaupun cuma sekedar menggoyah sepeda, menjual somai atau ojek dan lain-lain, kok jadi sehatnya? Makana lillah. Dia keluar karena Allah, pulang karena cinta. Dia cari sesuatu yang halal, tidak syubhat, apalagi yang haram, karena dia tahu aset dunia akhirat bukan harta yang dia punya, tapi anak yang dia miliki. Dia nggak sibuk dengan perabotan lenong dunia. Dia tahu bahwa yang namanya fitnah kan zuyyina linnasi hubbus syahwat. Diberikan hiasan-hiasan dunia manusia. Dia fokus pada pencetakan generasi Rabbani. Sebentar lagi saya lemah. Saya butuh tongkat hidup anak-anak saya. Sebentar lagi ini akan mulai pikun kita ini. Lupa doa-doa. Jadi anak jadi penghafal Quran, penghafal doa. Dia paham sekali aset dunia akhiratnya, anak yang dia miliki. Maka targetnya apa? Memberikan yang halal, tidak yang syubhat, apalagi yang haram. Sebentar ini, masa sebentar ini, gak lama. Masih bisa berbuat baik dilakukan. Nah, dia coba memaksimalkan ini. Oh, ini kayaknya penting nih. Kita berteman sama orang-orang soleh. Makanya bantu doalah, dan semoga teman-teman juga merasakan nanti insya Allah. Kita pengen gerakan teman-teman biker nih, kita pertontonkan kepada dunia bahwa biker juga bisa datang kepada para masyayikh. Kita nasihatin. Saya juga bakal nanya langsung ke Syekhnya nanti tentang, jelaskan Syekh tentang para biker zaman Rasul, pengendara kuda dan unta bigal gitu kan. Sekarang coba nasihatkan kami seperti nasihat Rasul kepada para penunggang kuda tersebut dulu. Masya Allah, saya akan nyampaikan langsung nanti insya Allah, mudah-mudahan ya. Ya dalam rangka apa? Untuk menambah hazanah keilmuan kita sehingga kita tahu peruntukan kita berada di atas hobi kita ini untuk apa gitu loh. Jangan sampai cuma sekedar untuk kumpul nggak ada makna. Ya hilanglah kemuliaan. Ya, atau peruntukan kita belajar untuk apa? Kita mesti berilmu dalam hal-hal tersebut. Karena nggak sedikit orang hijrah jadi sombong, ya. Orang hijrah jadi lebih buruk ketimbang dia sebelum hijrah. Ini berbahaya sekali ini. Tapi kemudian yang lainnya yakni bergaul seperti orang yang mengkonsumsi penyakit. Udah tahu ini memang maksiat, dosa, kenapa mesti dideketin? Ya walaupun nggak ada penyakit menular, tapi Allah yang menularkan dengan izin Allah, ada hukum sebab akibat. Kita harus yakin nggak ada penyakit yang menular. La adwa, ini syariat. Ya. Tapi kok bisa ketularan karena izin Allah? Anda lemah. Nah kalau mau bergaul yang bakal mendatangkan penyakit, ya kitanya harus kuat.
Jangan ikut-ikutan. Dia bisa bergaul sama siapa aja, aman. Dia kuat, ente nggak kuat. Ya, kalau nggak kuat jangan dipaksain, jangan belaga-belaga kuat. Hidup ini nggak bisa belaga-belaga. Karena hidup ini fattaqullaha mastata'tum, semampunya, bukan belaga-belaga. Kalau bakal timbul kerusakan, jangan. Ini agama nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Ini penyakit, bro. Kecuali ente deketin penyakit buat membuat sebuah formula dalam rangka menghilangkan penyakit, males. Kalau anda nggak punya kekuatan buat itu, jangan. Ya, akhirnya bahaya. Umar saja yang terkenal kuat, pemegang 3/4 dunia, ya, mengatakan nafiru min qadarillah ila qadarillah. Waktu terjadi taun dia menghindar. Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, tafiru min qadarillah ya Umar, kau lari dari takdir Allah ya Umar. Allah tentukan kau untuk datang ke Syam. Kenapa kau gagalkan? Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Aku menghindari takdir buruk dan menuju takdir yang baik. Umar saja begitu. Nah, kita juga sama. Kalau bakal mudarat, ngapain? Berbangga dengan masa lalu yang buruk, ya. Jadi mujahir kita, orang yang bangga dengan dosa. Gak boleh datang ke masa lalu kita buat menghapus, mengislah, silakan. Cuma kalau bakal anda ketawa ketiwi akan dosa yang masa lalu, Allahu Akbar. Kumpul dengan teman-teman dulu, klub-klub dulu. Bro, Masya Allah, sih itu datang gak kagak. Gue inget sama dia tuh, gila bener. Zaman dulu, udah mabuk bareng, hahaha. Zaman dulu sih, gue ini lu mah gak bisa kayak dia. Merem mabuk bisa ngepot. Jadi keburukan tuh dianggap sesuatu yang indah untuk dikenang. Ini mujahir, minal ijhar kata Nabi. Dan salah satu dosa yang bakal Allah berikan azab itu ketika orang udah ditutupi aibnya di malam hari pakai cerita pagi. Alhamdulillah nggak ada yang tahu semalam ente ngapain. Pagi dia cerita, malam lu nggak ego sih, balul. Begini semua, astagfirullahaladzim. Itu tuh bahaya sekali itu. Ini kalau dibiarkan mematikan hati. Ya, jelas-jelas racun hati. Atau yang terakhir total, dia bergaul pada sesuatu yang mendatangkan kebinasaan. Jangan bicara jihad kalau tahu bakal resikonya mati. Jihad itu dengan ilmu dan perhitungan. Jangan ngayal kayak orang-orang intifadha dalam settingan orang-orang khawarij. Modal batu bisa ngelawan tank, itu khawarij. Ya, ada hukum sebab akibat tetap. Kalau kita nggak bisa membuat tandingan dari senjata yang ada, jangan menghayalkan sebuah kemenangan, ya. Kita bukan nabi yang punya mukjizat. Kita bukan ulama yang punya karomah. Kita cuma manusia biasa yang dikasih ma'unah. Al-ma'unah dengan dua cara. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sabar dan sholat. Ente ngegas mulu gak sabar. Sholat kalau inget doang. Gimana mau ngomong jihad, bray? Gitu loh. Ya, kita bukan nabi yang punya mukjizat. Kita bukan ulama yang punya karomah. Kita cuma manusia biasa yang dijanjikan al-ma'unah. Itu pun dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sekarang anda ngegas mulu gak pernah sabar. Iman banyakan turun jarang naik. Gimana mau bicara sholat lawang Al-Fatihah masih bingung berapa ayat, betul? Gimana mau mengatakan sholat al-ma'unah sementara kau buku belum hafal Tuhanmu? Masih banyak PR, masih banyak. Maka jangan heran kalau kita ngelihat kok banyak yang nggak udah on the track lagi nih. Ya karena kurang dikritisi, kurang dimuhasabahkan itu ya. Harus banyak-banyak kita bikin daurah para biker nih kayaknya. Kalau begini ya, kalau perlu kita rutinkan nanti. Alhamdulillah tempat di Bogor sudah jadi, walaupun belum maksimal semuanya, udah bisa diperuntukkan. Pakai teman-teman, ayo bismillah, yang mungkin punya waktu, keluangan waktu, kita bikin daurah-daurah kecil lah. Untuk rutin selalu belajar, karena kalau cuma sekali ketemu, sebulan ketemu lagi, kita bukan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang sekali dengar langsung paham. Ya, mesti diulang-ulang buat mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Dan yang terakhir yakni, ya kita mesti mengkontrol yang kita pandang. Supaya kita nih on the track lah, ya, tahu tujuan, fokus ke depan, bro, bukan nggak boleh lihat kiri kanan. Kalau menguatkan tujuan lihat kiri kanan, lihat. Kalau bakal merusak, fokus ke depan. Nabi pernah mengatakan an-nazru sahmun masmumun min sihami iblis.
Faman ghadda basarahu lillah awrasahu halawatan yajidha fi qalbi ila yaumi yalqahu. Kata Rasul begini, an-nazru pandangan, sahmun masmumun min sihami iblis, adalah panah beracunnya iblis. Ini mata ini ya, demi Allah ya, panah beracunnya iblis. Pintu maksiat masuk ke dalam hati. Begitu pula sebaliknya, pintu kebaikan yang masuk ke dalam hati. Makanya kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hati baik. Tapi kalau yang dilihat buruk, didengar buruk, hati buruk. Ya, kayak orang berkata kepada Buya Hamka dulu, aku bingung wahai Buya Hamka, di Mekah itu aku melihat banyak pelacur, banyak orang yang bermaksiat. Kata Buya Hamka, aku di Amerika nggak melihat pelacur. Loh kok bisa? Ya karena memang aku datang bukan buat nyari pelacur. Anda ke Mekah kalau niatnya ibadah, ya Anda nggak ngelihat itu. Cuma karena niat Anda bukan ibadah, ya kholas ya. Jangan jadi orang yang suka salah paham. Banyak orang yang salah kayak kemarin masalah visa, banyak yang kolek, banyak yang futur. Bingung masalah visa. Ustadz disalahin, "Tat gimana nih visanya nggak kuatan? Travelnya kacau." Entar dulu kata si Ustadz, apanya ngundang lu kan Allah. Labaik Allah bukan labaik Ustadz, betul? Enak aja. Yang ngundang Allah, jangan salahin Ustadz. Emang Allah belum ngundang ente, terima. Jangan nyalain orang, kan nggak dirugiin duit juga balik. Bukan. Masa gue udah walimatus sabar, lu yang salah, betul? Udah undang-undang orang berangkat belum jelas, betul kan? Ya. Kemarin banyak yang putur tuh, hatta ustadznya banyak yang putur. Ya. Harus pakai kredit card, punya mau itu kan maksiat, terpaksa halas, terpaksa halal. Ya, tapi nangis bukan ketawa. Ini ketawa, aneh kalau nggak pakai itu nggak bisa kan. Punya Yahudi, punya Cina, punya siapa orang kafir ada pakai tat, hahaha. Nangis tat, hahaha. Itu. Ya memang kita nggak bahas hukumnya. Ad-darurat tubihul mahdurat, betul? Darurat menghalalkan segala cara. Tapi nangis. Jangan bangga dengan dosa. Waduh, bahaya ini. Kayaknya kajian tauhid mesti diulang lagi nih, nggak bisa nih kalau begini. Kita cuma hafal dalil, nggak ngerti cara mempraktikkan dalam kehidupan. Wa yadubillah wa na'udzubillah ya. Jelas ya. An-nazru sahmun masmumun min sihami iblis. Faman ghadda basarahu lillah awrasahu halawatan yajidhu fi qalbi ila yaumi yalqahu. Orang yang bisa mengontrol pandangannya, Allah akan berikan kemanisan dalam hatinya ya, sampai berjumpa dengan Allah nanti. Jadi kita yang tahu peruntukan mata ini untuk apa? Kayak biker lah, tahu beli motor buat apa, tahu. Jangan dibahas masalah CC, peruntukannya apa. Ya kalau ente memang untuk ini, ente beli yang sesuai dengan peruntukannya. Jangan beli sesuatu yang nggak sesuai dengan peruntukan. Ente punya fulus, punya. Kerjaannya dagang pinggir jalan, pakainya Harley, ngaco loh, betul. Tapi kalau nggak begini kita nggak gaul, salah. Ente cuma butuh motor sesuai dengan bidang ente, itu lebih baik. Yang mau pakai moge malis boleh. Cuma buat apa? Emang nggak bakal ditanya. Itu nikmat. Summa la tus'aluna yawma idzin An-Naim. Allah bakal tanya. Kalau ditanya kita mau jawab apa nanti? Lawang peruntukannya nggak jelas. Kan itu beli pakai uang Tuhan, bukan uang kita, betul? Allah bakal tanya, uang Anda dipakai buat apa tuh? Buat gini, terus buat apa? Terus buat apa? Kan panjang. Nggak bergeser langkah umatku ini, kata Nabi, sampai selesai pertanyaan dari mana dia dapat rezeki, kemana dia jalankan rezeki tersebut. Allahu Akbar. Ya, ayo kita mulai muhasabah diri. Umar bin Khattab mengatakan, hisablah diri kita sebelum Allah hisab kita. Orang yang sudah bisa menghisab dirinya ringan di akhirat nanti insya Allah ya. Sebenarnya kita diberikan kemudahan untuk selalu bisa on the track. Makanya tolong ikhwan akhwati fillah, ayo bismillah. Segala hal yang membuat kita istiqomah di atas jalan yang betul ini maksimalkan. Tapi semua yang mendatangkan kerusakan mulai hindari. Lebih ke darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Wallahu alam bissawab ya. Semoga manfaat yang disampaikan, insya Allah kita bisa berdialog. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sisanya kita akan coba memaksimalkan kegiatan di Pondok Indah Maulana nanti sampai sini ya. Fadhol, silakan. Nah, ayo. Ya, siap. Tes. Ya, silakan, mungkin ada teman-teman yang
mau bertanya, ya sebutkan nama dan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Jamal dari MPI Cekat Depok. Baik. Pertama Ana mau tanya, ini pembahasan masalah undertake di jalur yang benar. Ustaz sempat bilang ilmu dulu baru beramal. Bicara masalah ilmu dulu baru beramal, untuk kategori ibadah itu masuk ke dalam apa? Terus yang kedua, mengenai makanan yang halal dan haram. Kebetulan Ana memang bekerja di retail. Memang ada beberapa makanan yang di sana bilang bersinggungan dengan yang haram. Kalau Ana tidak melakukan hal ini memang udah jadi kewajiban dalam bekerja. Apakah itu termasuk dalam dosa? Baik. Barakallahu Assalamualaikum. Iya, berilmu sebelum berkata dan beramal itu bukan perkataan ana, itu perkataan Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ulama ini menyarankan kepada umat untuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Ustadz, ibadah masuk kategori apa? Ada ibadah yang dengan ucapan dan dengan perbuatan. Tergantung ibadahnya apa dulu, gitu loh. Kalau ibadahnya sholat ya gerakan dan ucapan, gitu ya. Atau zikir ya ucapan dan lain sebagainya. Intinya sebelum kedua hal tersebut dilakukan ya kita melakukan itu. Kemudian yang kedua, bicara kita hidup dalam sebuah sistem yang dibuat oleh orang, di mana di situ mau nggak mau kita menghidangkan sesuatu yang haram berbentuk makanan, minuman, atau mungkin sampai levelnya kita mengkonsumsi. Nah ini hukumnya dikembalikan kepada hukum asal. Setiap yang halal adalah halal, setiap yang haram adalah haram, gitu lah. Jadi kalau bisa memang kalau antum perhatikan setiap orang yang mendalami agama, ya pada akhirnya dia tidak akan bekerja dengan manusia. Lebih kepada wira swasta. Lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Karena yang namanya ekor ini ngikut kepala, mau nggak mau antum kerja di sebuah restoran yang menjual cairan haram atau makanan haram, ya nggak bisa antum nggak memanfaatkan barang tersebut kan. Nah, akhirnya hukumnya hukum darurat. Nah, kalau hukum darurat ya dikembalikan kepada si pelaku dan Allah, nggak kepada ustadz yang ditanya. Ustadz gugur hukum. Tat, anak ini nggak bisa tat kalau nggak minum, harus minum minuman keras. Menurut antum gimana ya? Ustaz nggak bisa berkomentar, cuma mengatakan haram ya. Tapi anak terpaksa tat. Ya ente sama Allah udah urusannya kalau begitu. Kayak kalau kita kebanyakan di sini masalah mahram. Ya Allah Ustaz, anak nggak punya suami, anak nggak punya saudara laki, anak nggak punya keluarga. Terus gimana anak umroh haji Ustaz? Begitu bahasanya kan? Ustaz suruh ketok palu tentang hukum. Lah, hukum milik Allah. Ya kalau memang anda merasa itu darurat, ya anda dengan Allah urusannya, bukan dengan orang gitu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Naam. Masyaallah ya. Taib, supaya enggak terjebak dalam hal atau banyak zikir pagi petang deh. Silakan. Taib. Berdiri. Antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Ustaz, saya mau tanya tentang dana haji. Kemarin itu saya daftar Fureda Ustaz, dan ternyata belum diundang sehingga dananya dikembalikan. Nah, saya ini kan pedagang Ustaz. Nah, kalau dana itu saat ini masih saya simpan, boleh nggak sih dana itu misalnya saya pakai untuk diputar sehingga bisa bertambah gitu, atau tetap harus disimpan saja? Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Ya terserah antum loh, harta antum. Ya. Antum mau bayarkan langsung sebelum ada kenaikan visa dari sekarang, Malaysia. Atau kalau memang antum melihat ada manfaat lain dengan memutarkannya, putarkan. Selama milik antum bebas. Kalau milik orang lain mesti izin orang yang punya harta tersebut kan. Nah, ya. Tapi jangan rubah niat antum untuk berangkat tahun depan. Semoga dimudahkan insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Nanti kalau udah di sana antum pakai di kaos deh. Gedean dikit. Jadi memang urusan dikit dan ada. Ya silakan. Sini di belakang.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ucu Rizky dari sektor Tasikmalaya. Barakallah. Cuma sekarang saya masih tinggal di Jakarta sih. Ya, ada teman-teman dari Tasik juga di sini. Yang ini semenjak saya hijrah ke kajian sunnah, itu di keluarga atau di lingkungan sekitar mungkin terpandang agak berbeda gitu. Nah. Tadinya misal melakukan suatu amalan tertentu, saya tidak melakukannya, akan jadi pertanyaan di keluarga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan Bada al-Islam gharib bahasa Yahudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu asing akan kembali asing. Beruntung orang yang merasa asing gitu lah. Tapi tidak mengasingkan diri. Ya, dulu di zaman Rasul itu kebencian orang-orang kafir Quraisy itu bukan dengan tingkah laku Rasul, lebih kepada syariat yang beliau sampaikan kepada mereka berkaitan tentang akidah. Karena mereka paham Tuhan cuma batasan rububiyah, nggak uluhiyah kan. Nah, tapi kalau buat tingkah laku mereka nggak pernah komplain. Harusnya ini kita rasa bro, dimana kita hidup di zaman bertemu dengan orang yang muslim cuma belum semanhaj. Harusnya tingkah laku kita membuat mereka makin nyaman. Saya nggak habis pikir deh kalau ada ikhwan hijrah terus jadi beda sama keluarga, saya heran. Emang urusan kita apa aja sih gitu loh. Kita cuma bicara sholat yang dia nggak mungkin merhatiin sholat kita juga, pun memerhatikan dia tanya kita berikan dalil. Apa permasalahan kita? Kita mulai berjanggut. Memang hukum asal kan bapak kita juga berjanggut. Masalah apa gitu? Nggak ada permasalahan. Cuma itu mungkin sering sekali setan masuk ke dalam situ, membuat kita ketika sudah hijrah, bukan kita yang dulu ini lebih diterjemahkan kita yang nggak bisa bergaul. Itu masalah bro. Makanya berdirinya MBI ini salah satunya bertujuan untuk mendakwahi manusia dengan bahasa biker. Dan sudah sampai ke beberapa daerah, dakwah sampai kepada mereka dengan dakwah sunnah yang memang dengan bahasa-bahasa biker gitu ya. Mereka nggak terasa. Saya secara pribadi juga orang yang hijrah sama dengan antum ya. Ujiannya pasti ada, bukan tidak ya. Selama memang kita target utamanya bukan merubah custom yang ada. Ya, bukankah ketika Nabi mendakwahkan sahabat Mu'az untuk dakwah ke negeri Ahlul Kitab, kata Nabi yang pertama kau dakwahkan itu syahadat. Dan insya Allah syahadat kita sama orang tua kita nggak ada beda, sama keluarga kita nggak ada beda ya. Kalau syahadat sudah, kita cuma bicara sholat. Bicara gak kita on time sholat, jangan ngebahas fikihnya dulu kata Nabi ya. Kemudian kalau sudah kita bicara sedekah, tahadu tahabu. Kalau sudah kita bicara hati-hati sama orang yang terzolimi karena tingkah laku kamu. Di mana letak yang membuat kita nggak bisa akur sama mereka? Kalau bukan karena kita kadang-kadang menganggap mereka buruk, salah, cuma kita yang benar. Ini bahaya. Ya. Jujur ya, banyak masyarakat yang nggak tahu kalau Ahlus Sunnah itu apa, Salafi itu apa, itu banyak yang nggak tahu akhi. Sehingga ada beberapa tempat yang didemo dan dilarang perkembangan masjidnya. Ya, apa yang demo-demo kita tanya kenapa nih? Ahmadiyah kan Ahmadiyah. Lalu dia nggak paham Salafi, dia bilang Ahmadiyah ini masalah yang baru terjadi ini, bukan tidak. Ini menandakan dakwah kita nggak sampai ke mereka gitu loh. Coba kalau kita pakai dakwah Rasul seperti itu, yang paling baik kita revisi syahadat kita. Kita juga banyak ngomong sama keluarga kita tentang Allah berfirman, Nabi bersabda, itu mereka lebih senang lah. Ya. Kemudian merapikan sholat, dan orang yang sholat itu makin glowing wajahnya, makin ceria. Lu beda sekarang bro, sholat sekarang. Kita nggak. Kok lu beda? Kok sholat sekarang? Begitu kan orang takut. Kitanya memang yang membuat orang lari. Ini yang mungkin mesti kita kritisi gitu loh. Jangan-jangan ya, jangan-jangan kan begitu ya. Jangan-jangan kita berubah sehingga orang tuanya juga curhat sama ustadz. Ustadz kalau memang dia mau belajar sama ustadz siapa aja bodo amat dah. Yang penting jangan berubah, ini sama orang tua galak banget. Tuh. Ternyata kitanya kayak makan tahun bukan minum madu, betul ya? Orang tua jadi berasa kayak nguang aja kalau deket kita, gitu. Harusnya enggak. Ya kenapa? Karena memang
kalaupun kita nggak sepaham dalam sebuah ritual yang mereka rutinkan setiap tahun, kita masih bisa bermuamalah dengan 364 hari. Saya suka bilang kalau pakai bahasa Nasrani, Iwan suka bingung masalah si Mary dan si Happy tiap akhir tahun itu ya. Bingung nih Ustaz, gimana berteman? Antum sih saya bilang. Urusannya sama yang dua dan itu harinya berbeda. Satu tanggal 25 atau akhir tahun, betul? Setahun ada 365 hari. Apaan masih ada 363? Kita berteman sama mereka, betul? Jangan gara-gara yang dua kita nggak akur. Salah kita kan di situ. Dalam setiap hari kita nggak berbuat baik. Ya ketika akhir tahun baru ngomong masalah, nggak pernah akur kita. Coba kalau setiap hari kita berbuat baik selama 363 hari. Di 2 hari itu kita nggak bisa. Afwan. Anda nggak bisa deh kalau mengiyakan ini. Ya, Anda minta maaf. Dia juga mengakui nggak apa-apa bro. Udah banyak perbuatan baik ini sama Anda. Kan begitu bahasanya ya. Itu yang kurang kita pahami itu ya. Sehingga terkesan kita pengen merubah bukan mewarnai. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat antum juga untuk bisa lebih dekat sama mereka dengan cara-cara yang lembut insyaallah ya. Baik. Ya silakan. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil dan saya dari Jakarta. Saya izin bertanya, Ustaz. Saya kan baru masuk di kelas 10 MAN ya, Madrasah Aliyah. Dan saya melihat banyak sekali ya mungkin kemungkaran ataupun toksik di tongkrongan lain gitu, baik dari kakak kelas ataupun dari masa angkatan gitu Ustaz. Dan sedikit sekali dari mereka itu yang zikrullah, yang mengingat Allah dan lain sebagainya. Ya bukan anak merasa anak paling ini, cuma ya kelihatan bedanya gitu Ustaz. Dan tadi Ustaz bilang kan tongkrongan itu nggak perlu dibubarin saja, tapi dibikin cara jadinya share gimana, cara jadi zennya gimana itu. Nah, bagaimana cara agar kita, Anda punya anak-anak tongkrongan gitu istilahnya ya, cuma bukan tongkrongan kayak mereka. Kita punya tongkrongan dan bagaimana cara tongkrongan ini dapat mewarnai tongkrongan yang lain sehingga menjadi khair menuju on the track gitu, menuju sabilillah. Dulu sih kalau sahabat pada ngomong Yahudi Nasrani melihat penampilan kami itu bisa masuk Islam. Cuma memang perang salib ini merusak sejarah sehingga kita jarang mengetahui penampilan para sahabat, gaya berjalan mereka, senyum mereka, kita kurang paham lah tentang masalah kayak gituan. Padahal kalau kita tahu, wow, nggak sedikit orang-orang Romawi masuk Islam karena ngeliat penampilan Khalid. Bahkan siapa Mus'ab bin Umair, pernah dengar kan? Ketika Sa'ad bin Mu'az masuk Islam itu, apa yang dia katakan? Lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini sih penghuni surga, dari gaya jalan, gaya ngomongnya gila, asik banget bro gitu loh. Kalau bahasa kita mungkin begitu ya. Bahkan Mus'ab bin Umair itu belum nyampe saja 100 langkah belum nyampe orang nyium wanginya. Atana Mus'ab datang nih. Kita mencium aroma Mus'ab. Kan dahsyat bro. Siapa orang yang nggak terpincut? Antum buka Mehmet II, Muhammad Al-Fatih ketika membuka Konstantinopel, Istanbul, Selat Bosporos itu ya. Wallahi bukan perang. Ini kapalnya naik ke atas daratan, turun dari dalam, menghantam dari dalam. Yang bantu naikin kapal itu siapa? Dia cuma punya 40 pasukan penghafal Quran. 40 orang narik kapal kira-kira sanggup gak? Masyarakat yang bantu. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih mengajarkan cara toharo, cara punya WC, berpenampilan. Masya Allah. Di tongkrongan itu begitu gitu loh. Makanya saya bilang sama teman-teman Muslim minta boleh anak basket ada perkumpulan olahraga syar'i, kita kumpul di State Gallery ini. Bahkan saya bilang kalau bisa antum ajak deh ustaz dari Tunis, dari Prancis yang kita main basket bareng, main bola bareng dengan penampilan yang asik gitu loh. Jangan kita ngelihat identik Islam sama pangsi sama koko, pangsi koko kupluk kopi miring, begitu mulu gitu loh. Kemana gue kebak ngeliat Islam begini gitu loh. Oke yang dikit ditahjir, ya Allah Ustaz pakai bejin, kata gitu ya. Harus yang good looking gitu loh.
Jadi jangan sampai, saya bilang sama teman-teman kemarin yang haji bareng nih bro, ya, buktiin nih omongannya. Kalau ente bilang Islam itu pangsi koko, jujur, Mekah Madinah yang pakai pangsi koko siapa? India, Bangladesh, betul. Dari mana Islam? Tar dulu, enak aja ya. Islam tuh membebaskan penampilan yang asik buat kita gitu loh. Yang antum asik, yang penting antum nggak isbal, antum nggak membentuk tubuh, ya sholat antum nggak mengganggu sholat orang lain, ya penataan letak tuh dan sebagainya, pokoknya syar'i, antum yang tahu. Ya biar kata di sogo jongkok bukan sogo beneran, kalau emang serak mah enak aja dipandang, betul. Tapi kalau memang di butik paling mahal, kalau kita nggak mantap, jalan kita agak bongkok dikit rumahnya gitu kan, kurang yakin. Nah, jadi sebenarnya lebih ke fi'liyah sih, lebih ke tingkah laku ya. Gak usah khawatir. Ritual agama kita mendatangkan kebaikan buat diri kita loh. Sholat, tanha anil faksa wal munkar, wudu adanya sima, puasa lebih ke ini. Pokoknya seluruh ritual ibadah itu membuat si pelakunya itu glowing. Makanya kalau antum sudah belajar, kajian, sudah sholat, harusnya good looking. Orang ngelihat kita tuh, wah gila asik nih orang, gitu lah harusnya. Bukan ya dia datang, bukan begitu bahasanya gitu. Karena yang udah-udah nih, orang yang udah kajian di tongkrongan, yang nongkrong tuh pegel kalau dia datang. Ya Allah dia datang lagi ruwet dah urusannya begitu. Itu bahaya kalau kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Atau sebelum nongkrong antum baca zikir pagi petang lah ya. Nah, sambil ingat MBI dah ya. Atau pakai kaos, ya kaos nih lebih nyaman lagi nanti. Tapi ukuran anak nggak tahu buat beliau nih. Ya. Nanti buat Alas? Satu lagi. Silakan. Silakan. Fadal. Batiar gue yang nanya tar ya. Sebutkan dalam Al-Quran. Ustaz Yanur. Mau Ustaz. Ada lagi Bapak. Antum yang berdiri noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anggun Putra dari MBI Depok. Ingin tanya Ustaz tentang asuransi kesehatan ketenagakerjaan. Sebagai pelaku usaha punya kewajiban untuk memenuhi persyaratan pemerintah, yaitu asuransi kesehatan ketenagakerjaan. Selama ini menggunakan BPJS dari pemerintah. Namun banyak masukan dari bawah bahwa itu membuat nggak nyaman gitu ketika ada kejadian. Nah, apakah ada solusi, misalkan ada asuransi yang selain dari yang diwajibkan oleh pemerintah, apakah dibolehkan atau mungkin mohon masukannya, Ustaz. Terima kasih. Baik, barakallah. Ya memang asuransi hukum asalnya haram. Belakangan ini ada solusi asuransi syariah. Ana sih nggak begitu paham nih. Ya, asal antum tanya sama ahlinya langsung, sama Ustaz Erwandi Tarmizi atau Ustaz Amin Nurbais dan yang lainnya. Karena kalau biasanya bicara manajemen syariah dalam sebuah sistem perbankan itu ada akad-akad yang berbeda dengan konvensional. Ini yang Anda nggak mendalami, Anda minta maaf ya, afwan ya. Tapi hukum asal sesuatu yang memang ada legalitas ulama, hasil ijtihad mereka yang menanggung dosa kalau terjadi kesalahan dalam situ. Karena ahlul ilmi itu kalau berijtihad betul pahalanya 2, kalau salah 1. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab ya. Banyak yang bertanya, ana alokasikan kepada ahlinya lah. Karena nggak tahu detailisasinya tentang akad-akad yang dibuat. Karena simpan pinjam saja dalam bank syariah bisa berubah menjadi kerjasama, darul muqarrabah. Ini yang kadang-kadang khawatir kita salah mengucap. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, masyaallah. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, silakan. Nanti buat antum yang tanya, antum ada buku di sini ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana sih cara kita supaya on the track menurut Islam? Ya,
Taib. Bagaimana sih supaya kita bisa on the track ya? Udah kita kaji sejam barusan ulang lagi gitu. Lu lagi rekamannya. Iya. Lu mau kasih kecilan nih kawan sebenarnya. Ini lo baca zikir aja dah. Ya. Inti yang kita bahas nih conclusionnya bisa diambil ya. Masih ada waktu sejam lagi Pak gue. Gini deh, sebenarnya tadi sempat disampaikan tentang ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu sudah menjadi ayat sebagai ayat ketok palu lah kalau bahasa kita. Ayat pamungkas penutup ayat-ayat yang lain. Agama sudah sempurna bro. Hari ini kusempurnakan bagimu agama ya Muhammad. Kusempurnakan nikmatku atasmu. Aku redha Islam sebagai agama. Itu tracknya Islam. Karena Nabi pernah menggambar sebuah garis yang lurus dan garis yang banyak kiri kanan. Beliau mengatakan yang lurus ini jalanku. Kebenaran tidak berbilang. Tracknya jelas. Ya kayak besok September kita berusaha cek left di seputar Saudi ya supaya nanti kalau yang akan datang udah jelas tracknya gitu loh. Karena bagaimana sampai ke sebuah tujuan kalau tracknya berubah-ubah gitu loh. Nah track yang mungkin antum tanyakan ini syariat. Nah kalau sudah bicara syariat nggak ada perubahan bro. Tugas antum untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam dengan benar supaya tahu itulah jalan yang terbaik dalam hidup antum. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fikum insyaallah ya. Baik, semoga manfaat yang disampaikan buat anak pribadi dan jamaah sekalian ya. Anda minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Kalau gerakan tangan tak dipandang, lisan tak didengar, doa jangan putus di antara kita. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, dan doakanlah MBI semoga selalu solid sampai kapanpun juga insyaallah. Doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar Allah jaga ukhuwah kebangsaannya, dan doakan para pemimpin-pemimpinnya agar selalu diberikan hidayah oleh Allah insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.